Halo semuanya. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Flores. Di sini kami akan membuat video pembelajaran tentang makhluk hidup. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Carolina Tonda, NIM 2022-270088. Perkenalkan, nama lengkap saya Aloysius Kuelaga, NIM 2022-270020. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Sabukapitang, NIM 2022-270060. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Contohnya, pohon jambu yang berbuah, burung yang terbang di langit, ikan yang berenang di danau, hingga manusia yang bernapas dan berjalan. Sementara, benda mati adalah benda yang tak hidup, misalnya meja, kursi, pulpen, tas, buku, dan lainnya. Mereka bukan makhluk hidup karena tidak memiliki ciri dari makhluk hidup. Pengertian lain dari makhluk hidup adalah makhluk yang mempunyai ciri-ciri utama yang berevolusi atau mengalami perubahan dalam bentuk hidup. Selain itu, makhluk hidup juga merupakan makhluk yang mampu menerima rangsangan seperti rangsangan suara, sentuhan, dan lainnya. Yang berikut ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Makhluk hidup adalah makhluk yang bernapas atau melakukan respirasi. Contohnya seperti manusia saat bernapas, manusia dapat merasakan terjadinya proses pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar memperoleh energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lain seperti tumbuhan dan hewan pun bernapas. Masing-masing makhluk hidup memiliki cara dan alat pernapasan yang berbeda-beda. Kedua, bergerak. Bergerak adalah ciri makhluk hidup berikutnya. Contohnya, manusia dapat bergerak dengan tangan dan kaki. Sementara hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya, seperti burung dengan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya, hingga ular dengan tubuhnya. Bahkan, tumbuhan pun demikian. Contohnya, tumbuhan putri malu yang dapat menutup daunnya ketika disentuh. Gerakan tumbuhan ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan ini digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga bertumbuh. Tidak hanya jenis makanan yang berbeda-beda, masing-masing makhluk hidup juga memiliki cara memperoleh dan memproses makanan yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis, tetapi dapat memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan lain. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan terjadi pada semua makhluk hidup, bahkan makhluk hidup bersel satu, yaitu dengan bertambahnya volume dan ukuran sel yang dimilikinya. Begitu pula
pada makhluk hidup bersel banyak, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertambahan jumlah dan ukuran sel hingga pembelahan sel. Sementara perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh dalam proses pertumbuhan. Contohnya, anak usia 6 bulan belum bisa berjalan, namun ketika memasuki usia 12 bulan, dia mulai dapat berjalan bahkan tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Ciri-ciri makhluk hidup berikutnya adalah dapat berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi. Tujuannya untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak sangat beragam. Misalnya, tumbuhan secara aksesual dan seksual, sementara hewan dan manusia secara seksual. Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Makhluk hidup merupakan makhluk yang peka terhadap rangsangan, bahkan dapat merespon rangsangan yang didapatnya. Hal ini karena makhluk hidup memiliki indera masing-masing. Contohnya, manusia memiliki mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, mulut untuk berbicara, hingga tangan dan kaki untuk bergerak. Yang ketujuh, tersusun dari sel. Makhluk hidup tersusun dari sel, baik yang hanya satu sel, seperti pra mencium, amuba, dan euglena, maupun yang memiliki banyak sel, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel ini kemudian berkembang melalui pembelahan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ke depan. Yang kedelapan, melakukan metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme atau cara memproses makanan. Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Salah satu tanda metabolisme pada manusia adalah dapat menghasilkan energi dari makanan yang dimakan. Kemudian, energi yang sudah tak terpakai akan dibuang dalam bentuk limbah. Yang kesembilan, menghasilkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme pada tubuh disebut dengan ekskresi. Contohnya, manusia menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Hal ini dikeluarkan ketika bernapas, berkeringat, sampai mengeluarkan urin. Ulu beradaptasi. Makhluk hidup juga beradaptasi dalam hidupnya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya. Contohnya, manusia berusaha membaur dengan manusia lain dalam melakukan aktivitas. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan. Masing-masing beradaptasi dengan lingkungan dengan caranya sendiri. Jika tidak mampu beradaptasi, maka makhluk hidup akan sulit bertahan hidup, bahkan dapat mengalami kepunahan.